Oke, untuk jumlah PLI ya, jadi kita di kesempatan ini membahas tentang ya, termasuk menjabarkan ya, di dalam sebuah kita ada apa full. Nah, seperti pembahasan juga ya, kalimat. Jadi kalau jumlah ismiyah basisnya adalah isim, sedangkan jumlah fi'liyah basisnya adalah fi'il ya, yang membedakan. Atau biasanya bisa kita lihat komponen penyusun awalnya ya, dari rangkaian kali kata yang panjang diawali dengan misalkan dengan isim berarti jumlah ismiyah, kalau fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kita lihat dari awal. Nah, sama seperti jumlah ismiyah, ada komponen jumlah fi'liyah. Yang pertama ada fi'il, yang kedua ada fa'il, yang ketiga ada maf'ul ya. Fi'il ya kata kerja. Cuman yang membedakan kata kerja bahasa Arab ya, dengan bahasa Indonesia. Kalau kata versi bahasa Indonesia tidak terikat dengan waktu dan pelaku ya. Sedangkan fi'il dia merupakan kata kerja yang harus terikat dengan pelaku dan juga waktu. Jadi kalau misalkan saya makan nasi ya kemarin, diganti pelakunya dia makan nasi tadi ya. Ketika orangnya berubah, waktunya berubah, maka fiilnya pun ikut berubah sesuai. Jadi fiil lebih detail lagi berkaitan dengan waktu dan waktu. Ini komponen dasar yang pertama. Kedua, komponen dasarnya harus ada fa'il, pelaku. Jadi selain kata kerja, harus juga terdapat. Jadi dua komponen dasar ya kalau dalam teksnya, wajib ada juga ya, yang wajib ada fiil dan juga fa'il, kata kerja dan biasanya itu sudah include ya. Kalau dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari bisa kita ketahui misalkan kata nasar tum misalkan. Nah, salah tulis. Misalkan kata betum, kata betum. Nah, di sini tanpa perlu kita tambahkan tum ya, kita tahu bahwasannya pelakunya adalah tum, katanya adalah kata ba. Jadi sudah include pelakunya di dalam ya, kata betum atau mungkin dalam. Jadi paling tidak ada komponen dua ini. Nah, komponen tambahannya ya atau pelengkapnya biasanya ada maf'ul ya, keterangan. Ya, ciri utamanya maf'ul ya namanya keterangan sesuai dengan definisi awal itu. Keterangan itu statusnya adalah maf'ul itu identik yang berstatus. Nah, dalam bahasa Indonesia syarat minimal kalimat itu kan ada subjek dan juga predikat. Ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab ya syarat minimal jumlah ya tadi sudah saya sampaikan ada fiil dan juga fa'il. Jika fa'ilnya berupa domir ada di dalam fiil tersebut ya, maka fiilnya itu ya, sudah bisa dikatakan sebagai jumlah fi'liyah yang seperti tadi ya, nasoro, nasoro, nasoru. Jadi sudah include di dalamnya ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah ya, nasoro, nasoro, nasoru ya, huma, ya. Mereka telah menolong. Ini yang paling paling minimal ya dalam jumlah fi'il. Nah, sedangkan macam fi'il sudah kita pelajari ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi yang majhul, fi'il mudhari yang majhul yang pasti, fi'il amr dan juga fi'il nahi. Jadi ada 6 macam fi'il yang sudah kita pelajari yang sesuai dengan yang utamanya ya. Yang utamanya sebenarnya nih ya, kedua fi'il ini. Ini akarnya begitu ya. Kita tahu fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi bisa mengetahui bagaimana pola fi'il majhul ya. Multiple U plus I ya, kata nasoro misalnya. Nah,
Nasoro berarti menjadi nusro. Kata nasoro temannya adalah yansuru. Yansuru. Nah, berubah menjadi yunsoru yang untuk yang majhulnya. Nah, amrnya juga diambil dari sini ya. Unsur ya, dihitungkan ya-nya, disukunkan, nggak bisa tambahin hamzah wasal. Unsur. Di sini tambahin la ya, la tansur. Jadi dasarnya adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau tahu fi'il madhi dan bentuk fi'il mudhari'nya, insya Allah juga akan tahu turunan-turunannya ini madhi majhul, majhul amr. Nah, kalau fi'il aktif ya itu diketahui pelakunya. Jadi membedakan kata kerja itu aktif atau pasif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu dari awalan me atau di begitu. Kalau me aktif, kalau di pasif. Tapi dalam bahasa Arab tidak berlaku ya, tidak berlaku mutlak. Artinya ada kasus yang mana di justru masuknya adalah aktif. Kenapa? Karena standar fi'il aktif, ya fi'il aktif itu fi'il yang di sini yang di atas. Fi'il madhi yang dikatakan aktif kalau pelakunya diketahui. Jadi, kalau pelakunya diketahui siapa, gitu ya, meskipun pakai awalan di atau me, di fi'il aktif. Contohnya fi'il madhi, mudhari, amr dan juga diketahui pelakunya masih. Nah, tetapi fi'il pasif yang ini tidak diketahui pelakunya. Yang diketahui disebutnya dengan penderita atau naibul fa'il. Misalkan contohnya madhi majhul dan juga mudhari majhul. Domir di dalam fi'il tersebut bukan pelaku tetapi sebagai penderita naib. Nah, ini contoh kesimpulannya ya. Jadi yang aktif itu ada 4 kemungkinan. Dan pelakunya juga. Tahu misalkan kalau katanya di sini misalkan nasartum. Nah, maka kita tahu pelakunya adalah antum. Tapi kalau kita jadikan pasif ya, nusirtum, ini bukan berarti pelakunya antum ya. Ini kan domir, ada domirnya antum ya. Tapi dia bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai penderita. Jadi antumnya di sini sebagai. Oke. Nah, di sini ada domir dalam sebagai fa'il atau naibul ini mencari apakah ini fa'il ya, apakah naibul fa'il ya. Bisa kita ketahui dari mana? Pertama, mendeteksi apakah ini apa namanya fi'il yang aktif atau pasif. Jadi kalau aktif berarti dia fa'il, dia pasif berarti naibul fa'il. Domirnya sama bentuknya. Misalkan kalau di sini ya kata Broma di sini pakai keluarga aslama. Ya, Broma ini bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi yang aktif. Kenapa? Karena polanya pola aslama. Maka di sini bisa kita ketahui domirnya siapa? Domirnya tidak ada tambahan apa. Berarti domirnya wa ini sebagai apa? Karena di sini aktif, maka di sini sebagai fa'il. Aktif, maka sebagai fa'il. Kita cari yang misalkan ibu. Contohnya nah ini tutrobuna ini adalah fiil mudhari. Nah, kita tahu dulu dia fiil apa ya? Fiil mudhari. Tinggal dicari fiil mudhari ini kita pasif oleh UA. UA, maka UA adalah yang majhul, yang pasif. Domirnya siapa? Pakai tak, belakangnya una, berarti antum. Antum. Oke. Karena dia pasif, berarti dia naik.
Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung dari Mas Wibias, silakan. Akhbirna. Ya, akhbirna ini fiil amr, ya, Ustaz. Mar, oke. Dari keluarga Aslama. Fiil amr. Terus berarti akhbirna itu hmm, apa? Ya? Ahbirna. Antuma ya, Ustaz? Eh, Apa? domira antuma ya? Ahbirna. Kalau antuma itu Itu panjang. ahbir. Oh, ah, kan akhbir. Ya. Akhbiro, akhbir. Nah, antum ya? Akhbiru. Kalau antum akhbiru, Akhbiru. Terus akhbir. Ni, akhbiri. Terus akhbiri, akhbiri, ya, akhbirna lagi. Akhbir. Nah, berarti antuna. ya ini antun. Ya, harus direview lagi. Ya, Antuna. antuna berarti dia apa nih? Dia jadi karena ini aktif, jadi fa'il. Oke, ya sahih. Oke, jadi mendeteksi dulu ya dalam fiil itu yang paling penting tahu dulu fiilnya. Karena fiil apa? Kalau salah mendeteksi maka ya kesana kesananya bingung juga. Ya alhamdulillah sudah terdeteksi amr, nah tinggal diurutkan. Oke, lanjut Mas Arif. Takhtalifuna. تختلفون fiil mudhari. Oke, nah tinggal dicari aktif atau pasif. Hmm, ini pasif sebenarnya. Pasif, kalau pasif polanya buka. Oh, berarti yang apa sih? Kalau ini kan fiil fiil madinya ikhtalafa. Fiil mudhari'nya yakhtalifu. Ini kira-kira bentuk apa? Kalau fiil, Gambarnya, Seth. ya domirnya apa? Bentuknya aktif atau pasif? Kalau yang aktifnya gini, yakhtalifu. Mana? Yakhtalifu. Nah ini huanya yang fiil mudhari yang aktif. Nah ini kira-kira bentuk aktif atau pasif? Domirnya apa? Hmm, Fiil mudhari ya. gam- Tadi tinggal gambarnya antum oke ya domir. Kira-kira ini aktif atau pasif? aktif. Ya, aktif. Kalau pasif pakai depannya. Salah. Kemudian di sini juga berubah jadi salah. Nah, ini antum, kemudian berarti ini fa'il atau naib. Fa'il, Seth. Ya, aktif berarti fa'il. Oke, oke, lanjut nomor Pak Sidik bisa? Ya, ya. Silakan Pak. Yang kata Yunab biuna. Tunab biuna. Tun tunabbauna, Tunab biuna. tunabbauna. Ini Fi'il apa ini? Fi'il madhi. fi- fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oke. Tunabbauna ini majhul ya. Oke, betul. Karena pakai depannya. UA. Ya, betul. Majhul. Domirnya siapa, Pak? Penebaun.
tunabba'una. pakai tak, kemudian belakangnya ada una. Eh, antum, Betul, antum. antum. Hmm. Pakai iya, depannya belakangnya una itu kalau pakai tak, belakangnya una. Berarti naibul fa'il Na, apa? na, naibun fa'il. Oke, baik. Oke, baik. Lanjut Mas Bibias. Nomor 7 sekarang. Ya, nukadzab, nukadzab, kadzabu. Ini UA ya. UA berarti mudhari majhul ya, Ustaz? Ya, saya dari Majnun. Jadi Majnun. Oke. Pemirnya siapa nih? Ini nggak ada tambahannya berarti huwa ya. Ada. Eh, nukadzabu, Hmm. nukadzab. Oh, depannya nun, nun. Ya, namanya Nun. Apa? Ini keluarga alam berarti ya. Berarti nukadzabu. Nu. Eh, Kalau fi'il mudhari yang depannya pakai na itu apa? Pemirnya. yang tak itu kan hu, hiya, dan Mm-mm. hiya huma, anta Mm-mm. sama antum, anti Oke. sama antuna. Ya. Terus ana sama nahnu, berarti ini nahnu ya, Ustaz? Iya, ini nahnu. Ya, Berarti ini ini fa'il, menjadi naibul fa'il. naiful fa'il. Ya, naibul fa'il sebagai kita ya. Oke, Mas Arif. Katanya adalah la tazlim. Fil nahi Ya, nahi. maksudnya. Pemirnya siapa? Domirnya anta, Ustaz. Ya, berarti fa'il naibul fa'il. Fa'il. Ya, kalau amr nahi maksudnya fa'il ya. Oke, satu lagi yuqatalani. Yuqatalani. Monggo. Yuqatalani, Ya, nomor 10. nggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Bentar. Yuqat. Yuqa, yuqatalani. Ya. Ini fi'il mudhari. Oke, Yuqatalani. Nah, A. Ini berarti mashhul, ya, mashhul. majhul. Ya. Yuqatalani. eh ini domirnya Depannya an, ya, belakangnya hmm, ani. antunna. Tentunya kurang tepat. Apa ya? Yuqatalani. Antuma berarti. Antuma pakai a depannya ini pakai ya. Ah, yuqatalani. Kalau jejerannya tuh gini, antuma, antuma, huma, huma. Ada 3 yang pakai a, 1 yang pakai ya. Huma berarti. Iya, huma, tapi laki-laki apa yang perempuan? Ya, laki-laki berarti. Ya, yang di atas ya, huma. Kemudian berarti Naibun fa'il. Oke, oke. Nah, jadi eh, tidak perlu kita jabarkan semua ya. Jadi intinya kalau dia fa'il, kalau dia aktif maka dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Kalau dia pasif maka sebagai naibul fa'il dari ta. Atau dalam bahasa lain ya kalau dijabarkan penggantinya ya fa'il ya. Atau dengan istilah lain disebut dengan
Nah, kemudian fiil dalam, ya, fiil dalam ini domir yang ada di dalam fiil tersebut. Siap, Pak Andi tadi, Pak Andi juga izin menyimak. Oh, Pak. Nah, fa'il dalam ya domir yang terpendam di dalam fi'il ya, seperti tadi ya. Nah itu di dalamnya ada huwa, huma, hum ya. Sedangkan naibul fa'il dalam itu juga ada yang terpendam di dalam yang tadi sudah kita jabarkan. Contoh-contoh tadi termasuk fa'il atau naibul fa'il yang mana pelakunya atau penderitanya ada di dalam. Nah, sedangkan fa'il luar atau naibul fa'il yang ada di luar, keduanya memiliki aturan yang sama. Kalau ada domirnya huwa atau hiya, statusnya rofa, dan letaknya di belakang fiil, memiliki gender yang sama, bilangannya tidak harus sama, maka memungkinkan fiil tersebut atau mungkin naibul fa'il tersebut memiliki pelaku dan penderita yang ada di luar. Selama ini syaratnya, selama yang paling penting ya, kita tahu domirnya hanya berlaku kan berarti dianya sorot. Kalau kalau tipnya musyiro ini jadi musyiro. Nah, hanya berlaku untuk 4 fiil ini yang berkemungkinan ada pelaku tadi. Selama di setelahnya ada rofa dan gendernya harus sama. Kalau gender sama, meskipun bilangannya beda. Nasoro. Tapi di belakangnya di sini kata al muslimuna misalkan. Ini kan muslimuna. Ini kan laki-laki ya. Nah, di sini juga laki-laki. Di sini bilangannya 1 ya. Di sini jamak. Ini nggak ada masalah. Bilangannya tidak ada masalah. Yang penting gendernya yang harus. Nah, misalkan ini nasarul mu'minun. Nah, maka di sini tidak diartikan ya dia telah mukmin, bukan. Tetapi orang mukmin tersebut ya. Jadi yang pelakunya di sini adalah orang-orang mukmin. Menolong siapa? Nggak tahu. Ini komponen dasarnya, ini fiilnya, ini fa'ilnya. Kan di sini ada domir buahnya. Domir buahnya dikalahkan oleh fa'il yang ada di luar. Jadi otomatis hilang ya. Sudah digantikan. Meskipun mau di sini ganti mu'minuna misalkan ya, mu'minuna, maka tetap buahnya hilang. Meskipun jumlahnya berbeda di gender. Tapi kalau di sini nasrul mu'mina, di sini kalau di sini artinya orang mukmin telah menolong. Nah, kalau di sini ya, dia telah menolong orang mukmin. Loh kok bisa? Ini yang beda cuma 1. Beda harokatnya doang. Di sini rofa ya, di sini nasob ya. Di sini kata mukminanya sebagai keterangan. Sehingga pelakunya ada di sini. Ya, meskipun ini domirnya huwa, setelahnya nggak ada yang rofa, berarti itu yang ada di sini. Kalau di depannya di sini hilang, di sini hilang. Seperti contoh di atas. Tapi karena tidak ada rofa lagi, ya, maka dia yang tetap ada di sini. Pelakunya siapa? Huwa, dia. Dia telah menolong al-mu'mina sebagai dari mana cirinya kita tahu berstatus atau berakhiran kata yang ciri dari status. Maka dia telah menolong orang mukmin. Jadi berbeda harokat menyebabkan berbeda makna. Ini juga nasrullahu ibadah. Nasrullahu ibadah. Ini kita jabarkan. Di sini ada fiil nasoro. Fiil nasoro. Dan kalau kita pakai apa?
fa'ilnya yang ada di dalam itu ada huwa. Huwa berkemungkinan ada fa'il yang ada di luarnya, memiliki fa'il luar. Apakah kum? Kum di sini sebagai nasab, maka bukan. Allah, nah di sini ada rofa, maka pelakunya adalah Allah yang ada di sini. Meskipun berjarak tidak masalah. Meskipun berjarak. Jadi di sini ya pelakunya adalah Allah. Allah menolong siapa? Kalian. Nah, Allah menolong kalian. Jadi kuahnya di sini hilang. Otomatis kata nasabnya yang dipakai hanya kata punya dipakai mana? Kata Allahnya, karena rofa kemudian gendernya sama dan dia di belakang dari fiil ya. Yang penting di belakang. Kalau Allah unasoroh, nah itu beda lagi nanti. Itu tidak berlaku ya. Tapi kalau nasorokumullah ya, kalau mau dijabarkan dengan bentuk lain juga bisa, nasarallahu antum misalkan. Tetapi bentuknya jadi kurang indah gitu ya. Nasarakumullah. Nah, jadi itu bentuk yang lain. Intinya sama gitu ya. Allahnya sebagai pelaku, nasaranya sebagai kata kerja, kumnya sebagai keterangan. Kum kok tahu keterangan dari mana? Nah, kum domir tempel. Domir tempel kan opsinya ada dua. Bisa nasab atau jar. Nah, karena tidak ada yang menyebabkan dia jar, ada sebagai sob. Ya. Begitu juga contoh yang sini ya. Nasartuma muslima. Nasartuma muslim. Nah, ini kalau kita lihat ya, nasartuma kan domir fiil fa'ilnya ya. Fiilnya nasoro, fa'ilnya berarti antuma. Kemudian ada kata muslimu ya, rofa juga. Apakah bisa ada pelaku luar? Nah, ini tidak bisa ada pelaku luar. Kenapa? Karena domirnya bukan huwa atau dia. Nah, terus gimana? Pelakunya siapa? Pelakunya adalah antum. Lalu terus ada muslimun. Ini contoh kalimat yang salah. Jadi nggak mungkin ada dua pelaku yang tidak terikat begini ya. Ini contoh kalimat salah. Harusnya nasartuma muslimah. Supaya benar kalimatnya. Nasartuma muslimah. Kalian berdua telah menolong orang muslim itu ya, kalau mau jadi kalimat. Tapi kalau tetap nasartuma muslimu, maka tidak bisa diartikan kalian telah menolong, terus tambah lagi orang mukmin itu, nah itu sebagai pelaku juga nggak bisa, ada dua pelaku seperti itu. Oke. Kau liyaku manasu bil qisti. Manasu. Ini contoh ini contoh dari ini bentuk dari jumlah ismiyah. Bukan. Ini bentuk dari contoh jumlah ismiyah. Yang di sini ya, liyaku manasu. Itu selingan. Contoh lainnya ulimtumul kitabah. Ulimtumul kitab. Ulimtum ya, domirnya adalah antum, pelakunya di ulima yang mengajarkan, kalian telah mengajarkan kitab ya. Kitabnya kebetulan nasab ya, maka sebagai keterangan. Oke, begitu kurang lebih ya. Yang penting kalau di sini ulimal mu'minu Al-Qur'an, ulima ya, ini sebagai domirnya dua. Mu'minu ini merupakan rofa. Maka rofa di sini ya mengalahkan dua yang ada di sini. Jadi kalau di sini karena kebetulan bentuknya adalah madi yang majhul, maka ini sebagai Al-Quran telah diajarkan. Ini artinya orang-orang mukmin itu diajarkan. Orang-orang mukmin itu diajarkan oleh siapa? Tahu. Karena dia pasti tidak diketahui pelakunya. So, kurang lebih begitu contoh-contohnya. Wa ayyusharun nas ini contoh fiil mudhari ya.
Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari bisa nggak ada pelabuhan? Nggak bisa. Yang bisa hanyalah fi'il madhi. Kemudian ini menentukan fa'il atau naibul fa'il. Ini kita pakai form aja biar kelihatan. Ini lebih tampilannya lebih enak. Tinggal milih. Oke, saya share dulu. Saya kasih waktu sebentar. Oke, ini ada beberapa menentukan ya fa'il atau naibul fa'il ya. Pasti salah satu ya, karena nggak mungkin fi'ilnya gabungan. Jadi salah satu aja. Kalau nanti fa'ilnya ditentukan apa, nanti maka pilihan naibulnya tidak ada. Atau kalau naibul fa'ilnya ada, oke, ini ada sekitar 20 ya, 20 soal. Mungkin sekitar 10 menit ya, 10 menit atau 7-10 menit nanti kita bahas kembali. Oke, silakan boleh. Sudah saya share di grup ya, untuk menentukan fa'il dan
Yuk, kita bahas dulu, silakan dari Mas Wibias. Silakan. Sa'alaha qaumun min qablikum. Ya, Ustaz. Ini berarti fiilnya salah ya, Ustaz. Pilihnya salah, betul. Berarti salah ha, salah ha. Nah, ini tadi saya bingung, Ustaz, kenapa ada ha ya? Ini berarti udah bertempel ya? Ya, ada bertempel itu. Jadi maksudnya dia bertanya, dia laki-laki bertanya ke dia perempuan ya, Ustaz. Kalau sa'alanya gua kan. Nah, Ya, guanya ada pelakunya lagi nggak di luarnya? salah ha. Oh, ada Oh, komun, komun. Ya, Jadi fa'ilnya komun. ya, failnya qaumun. Nah, Nah, ibu ibunya failnya nggak ada. nggak ada. Kaum tersebut ya bertanya kepada dia. Jadi bukan Oh, dia bertanya kepada dia perempuan, tapi kaum oh, karena ya. pelaku luar. Nah, oke. Dia lanjut sampai mingko belikumnya nggak, Sat? Kan kaumum mingko belikum. Artinya kan kaum Eh, Kalau dan kaum ya. dengan min nggak ada kaitannya, Nggak ada ya? nggak ada Oke, kaitan. Itu tersendiri nanti min qablikum yang tersendiri. oke, oke, siap, siap. Oke, lanjut. Satu lagi Mas Bebas, dua nomor aja. Oke, Al-Ibal Kufar. ini fiilnya suwiba. Wiba, oke. Suwiba Fiil itu apa kan nih? huwa, fiil majhul kan. Oke, fiil majhul wa. Berarti Itu dia berarti dia itu belakangnya ada al-kufaru. mhm. Berarti naibul fa'ilnya kufaru. Oke, kufaru failnya tidak ada ya. Ya. Oke, lanjut Mas Arif. Fala yukhaffafu anhum. Oke, Mas Arif, silakan. Aman. Failnya tidak ada. Failnya tidak ada, oke. Ada naibul fa'il yukhaffafu. Oke, kata yukhaffafu ya, karena tidak ada lagi eh, bentuk rofa setelahnya. Oke, lanjut nomor 24 satu lagi Mas Arif. Failnya al-malaikatu. Al-malaikatu. Oke. Karena ini kolats ya, aslinya kolats karena ada alif lam jadi hidup kasroh ya. Qolatil malaikat. Oke. Nah, ibul failnya tidak ada. Oke. Lanjut Pak Sidik nomor 25. nomor 25. La yunsorun ya. Oke, sebagai fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Oke, sahih. Betul. Lain suara. Lanjut Kemudian uh, tu'siruna. sebagai Tu'siruna. Tu'siruna itu majhul ya. majhul semuanya fathah. Nah, ini ada yang Ah, kasrah. tu'siruna. Ini berarti tu'sirunal hayat. Berarti fa'ilnya tu'siruna. Fa'il ini Fa'il. aktif atau pasif nih? Tuksiruna. Tu'siruna aktif ya. Ya, aktif. Berarti fa'ilnya adalah tuksiruna ya. Tu'siruna tu ya. Antum. Ya, betul. Antum. Karena naibul fa'ilnya tidak ada. Oke, Ya. lanjut Mas Fibias. Ya, kalau ini fiilnya kodam tu. Kodam tuh fi'il ya. Oke, siapa itu? Kodam tuh domira siapa? Ini tuh bentuknya eh kodam tuh. Amr ini, Sas. Bukan, Bukan ya? bukan. Bukan. Eh, Nasar Fi'il tuh. gitu. Kayak nasar Oh, tuh, nasarna.
Oh, iya, iya, iya. Coba tuh domirnya. Tuh belakangnya. Makanya tuh, berarti ana ya. Ya, nah, Oke. failnya anak. Nah, Oke, lanjut nomor 28. Jumi asyamsu wal qamaru. oh, jumi'ah. Ini jumi'ah. Hmm. Majhul kan. Berarti ini jumi'ah itu huwa. Tapi Syamsu wal Qamar tuh iya. Perempuan kan ya, Ustaz? Jadi beda. Jadi nahibulnya jumi'ah ya. Jumi'ah, jamaah, syamsu, samsun itu perempuan ya? Mm-mm. Ya, ya. Ah, Jumiat. Harusnya kata Jumiat ya. Jumiat, syamsu wal qamar. Syamsu, qamar, syamsun. Ya, syams itu masuknya ini ya, Arab Setso ya, Iya. perempuan. Ya, betul. Jumi'ahnya sebagai naibul fa'il ya. Fa'il. Sebentar Udah. saya screenshot. Ini menarik Pak. Kalau di Al-Quran nih pelakunya naibul fa'ilnya ini Syamsu wal Qamar soal. Syamsu wal Qamar ya. Iya, Hmm. Ini jawabannya tapi juga Syamsu wal Qamar deh. Jawaban yang ya benar ya. kalau jawabannya Syamsu wal Qamar, tapi benar tadi. Kalau Jumi, teorinya kan teori Jumiat juga harusnya. iya harusnya pakai taknya, ada taknya harusnya. Typo Pak Ustaz. Iya, mungkin nanti coba saya ini kan, Hmm. saya laporkan nanti ke tim kurikulum. Oke, ya. Ya sementara kita asumsikan pakai tak ya supaya bisa ini. Karena di kunci jawabannya kalau nggak salah di ini ya pakai pakai kalau di kita cek itu kan nanti Syamsu wal Qamar ya yang munculnya. Iya, iya. Naibul fa'ilnya Syamsu wal Qamar. Oke, lanjut yang ini ya Mas Yus. Zonnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Ini Zonal mu'minuna. Ini kan berarti fiilnya zona. Oke, Tapi setelahnya itu ada huwa ya. Rofa juga. Eva. Al mu'minuna wal mu'minatu. Berarti fa'ilnya mu'minuna wal mu'minatu. Hmm, fa'il ya. Ya, naibulnya yang ya ada. Tidak ada. Oke, lanjut Mas Arif ya sekarang. Silakan. Wa idzal biharu sujjirat. Surat Ustaz. Oke, sebagai fa'il atau naibul fa'il? Jadi ini pun fa'il pasif. Ya, pasif ya. Satu lagi, wala biqaulikahin qalilam ma tadzakkarun. Tadakkarun Ya, sebagai fa'il atau naibul fa'il? pakai fa'il. Fa'il, oke. Lanjut, Pak Sidik. Wa idza busyira. Syira. Syira, apa Busyira itu? berarti majhul ya. Majhul, oke. Berarti tidak ada fa'ilnya. Tidak Naibul ada. fa'il berarti. Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya apa nih? Busyira, Ahaduhum. ya, ahaduhum, ya. Salah. Oke. Lagi, satu lagi, Pak Sidik. Wa inna Wa lan. inna la na'lamu. Oke, sebagai La na'lamu. Wa inna la na'lamu. Nah ini saya bingung tadi ini. pakai na depannya. Berarti domirnya siapa nih? Nahnu. Nahnu, oke. Berarti ini fa'ilnya itu. La na'lamu. Ya, itu fa'il. Nah, Naibul fa'il tidak ada. naibul fa'il tidak ada. Mas Wibias, tsumma ilaihi yurja'un. Yurja'una ini berarti naibul fa'il. Yurja'un. Ya, sahih. Fa'il. Satu lagi. Faqalal kafirun hadza syai'un ajib. Ini fa, fa- kan kola. Ya, Jadi tapi ada al-kafiruna. Jadi al-kafiruna fa'ilnya.
sebagai fa'il. Oke. Ya. Mas Arif, wa ilallahi turja'ul umur. Turja'u Ustaz. Turja'u, oke. Sebagai Sebagai fa'il bukan Ustaz. sebagai fa'il. Turja'u. Fa'il apa Turja'u. nabil fa'il Ustaz? Majhul bukan itu. Ini fiilnya dulu ya. Kita fiil. Ini fiil mudhari ya. Fiil mudhari UA. Betul. Dia domirnya adalah dia ya. Turja'u. Iya atau anta ya. Bisa dua. Cuman kayaknya kunci jawabannya juga salah ya. Harusnya di turja'u. Saya tadi coba juga turja'u disalahkan. Atau ada jawaban yang lain? Saya jawabannya turja'u juga. Apa? Naibul fa'il al-umur, bukan? Al-umur. Kenapa itu, Pak? Berarti kan kepada Allah lah dikembalikan urusan ya. Iya, maksudnya alasannya. Kalau artinya memang masuk ya umur. Umurnya masuk naibul fa'il. Kalau dia soalnya dia mudhari. Kan mudhari ya. Mudhari, majhul, Ini pasif. terus Pasif. Ini Al-umur. iya, turja'u. Al-umur mungkin jadi mu'annas kan itu. oh iya, jadi muannas. Nggak, saya masih bayangin turja'unya ini kok dia ada ininya. Turja'ul umur. Turja'u. Tadi kan fi'il mudhari ya. Mm-mm. Fi'il mudhari. Sedangkan fi'il yang terkena ya. Ya karena hiya ya berarti ya. Turja'unya sebagai hiya, umurnya perempuan. Oke. Ya sementara begitu. Dan saya konfirmasi masih saya ngerasa masih agak aneh soalnya. Turja'ul umur ya. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Tahu. Kalau Ya. kemungkinan yang lain apa, Ustaz? Gimana? Kemungkinan yang lain. Ya di turja'unya, pelakunya di turja'u hiya. Tapi pakai hiya juga sih. Kan hiya atau anta ya. Mm-mm. Tapi ya kecenderungannya umurnya sebagai naibul fa'ilnya. Karena kalau melihat artinya terjemahannya lebih pas ya. Dan kepada Allah lah ya, urusan-urusan dikembalikan. Oke, berarti umur naibul fa'il fa'il yang ada. Lanjut tadi ya, satu lagi ya, Mas Arif. Iya Ustaz. Jahimu su'irat. Su'irat Ustaz. Su'irat sebagai fa'il atau naibul fa'il. Fa'il. UI. Nah, polanya UI. Oh iya, naibul fa'il. Ya, ini naibul fa'il. Oke, lanjut Pak Sidik. Ja'ala ya. Ya, ja'ala meskipun ada syamsa bentuknya tapi nasab ya. Ya, berarti fa'ilnya ja'ala. Lagi, la yus'alu an dzunubihimul mujrim. La yus'alu. La La yus'alu. yus'alu berarti apa? UA ya, UA majhul. Majhul. Oke, majhulnya betul. Apakah Kemudian ada yang rofa setelahnya? rofaknya al-mujrimun. Ya, itu masih di situ. Berarti naibul fa'ilnya Naibul fa'ilnya al-mujrimun. ya al-mujrimun.
Oke, satu lagi nanggung Pak Sidik. Pada madat Qad sunnatul madat sunnatul awalun. madat, ya, domirnya Madat, iya. iya. Nah, berarti setelahnya ada rofa, Setelahnya sunnatul sunnatul ada, awalina. ya, masih Sunnatul awalina. nah, masih satu paket sunnatul awalin sebagai fa'il. Oke, sahih. Itu untuk fa'il dengan naibul fa'il dari nomor berapa tadi ya? Saya ja'ala syamsa tadi ya. Saya kirim dulu ke grup biar nggak lupa. Jumi asyamsu wal qamar. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, tadi sudah kita jabarkan ya fa'il dengan fi'il dengan fa'il. Nah, kemudian maf'ul ya sebagai komponen pelengkapnya. Maf'ul ada 4 ya, maf'ul bihi menjawab apa dan kepada siapa. Maf'ul bihi kapan, maf'ul lahu kenapa, maf'ul hal. Nah, bentuknya ya, yang paling umum adalah bentuk isim yang mansub atau berstatus nasab. Tapi bisa juga berupa fragmen ya, gabungan dari beberapa kata ya. Bisa fragmen idofa, jar majrur, ya, mansub wasifah ya, selama ya kalau idofa berarti mudhofnya mansub gitu ya. Kalau jar majrur ini bentuk yang lain ya. Jadi ada bentuk yang dia masuk ke fragmen tetapi dia ini kalau nggak salah nanti di saya kemarin ngajar. Yang kelima nanti baru jelaskan. Ada fragmen yang dia masuknya ke maf'ul. Ini tingkat lanjut. Tapi sementara kita ini kan dulu aja. Kita spill dulu ya. Bentuknya bisa berupa fragmen, idofa, jar majrur, masuk ke sifat. Kemudian ini juga folder atau kantong nanti dijelaskan detail di unit kelima. Jadi bentuk utamanya ya isim yang mansub ya. Ini tambahan ya. Fragmen atau folder bisa. Kok bisa ada jar majrur jadi mansub? Nah, nanti kita jelaskan detail kalau udah sampai ke yang kelima. Kemudian, nah ini ya, ini lebih dari 2 dekade Allah mewahyukan kepada Muhammad SAW di Mekah dan Madinah ayat-ayatnya secara bertahap agar terserap ke dalam hati manusia. Ini menebak ya, kalau di sini kan kata kuncinya kan Allah mewahyukan ya, fi'il dan fa'il. Nah, lebih dari 2 dekade, kira-kira maf'ul apa ya ada di sini ya tadi ya. Maf'ul bihi kah, maf'ul lahu, maf'ul hal. Lebih dari 2 dekade berarti untuk menjawab pertanyaan kapan. Berarti maf'ul bihi. Allah mewahyukan kepada. Nah, berarti maf'ul bihi. Di mana maf'ul bihi ya? Ayat-ayatnya apa? Berarti maf'ul bihi lagi. Bagaimana secara maf'ul hal ya, secara bertahap Hal. agar terserap ke dalam hati manusia. Kenapa gitu ya? Agar terserap maf'ul lahu. Jadi itu pembagian. Meskipun ya dalam beberapa penjelasan ya, para ulama itu ada perselisihan ya, menganggap ini maf'ul lahu, ini maf'ul bihi ya. Nah, itu lebih lanjut lah, tapi semua bersepakat bahwasannya itu bagian tentuan maf'ul lahu, bihi, hal atau apa namanya maf'ul fihi. Nah, itu masing-masing ulama ada perbedaan. Tapi tidak dipungkiri ya, kesamaannya bahwasan mereka menganggap itu bagian. Nah, maf'ul juga bisa berubah fragmen. Nah, ini ya. Misalkan sabbihu ya, sabbihu bertasbihlah kepadanya ya. Kalau hu di sini kan jelas ya. Dia apa namanya? Merupakan domir tempel berstatus nasab. Kemudian sabbahalillahi ya. Dia bertasbih kepada Allah. Nah, lillahi di sini merupakan fragmen jar majrur, bukannya nasab sebagai maf'ul bihi ya. Tahu muta'alliq nanti istilahnya diistilahkan dengan muta'alliq. Dia terikat dengan fi'il, terikat dengan. Kalau di dalam jumlah ismiyah kita tahu dengan istilah muta'alliq bil khabar, muta'alliq bil khabar. Nah, kalau di sini dalam jumlah ismiyah nanti ada jumlah fi'liyah, ada istilah muta'alliq bil fi'il. Jadi ada fragmen
yang terikat dengan fiil sebelumnya. Dan nanti bentuknya di sini ya, kalau ada fragmen, ada fiil diikuti fragmen, maka fragmen itu nanti kecenderungannya adalah sebagai maf'ul. Sabbahalillahi. Di sini nanti dihukuminya ya berstatusnya adalah nasab. Istilahnya adalah muta'alik. Kemudian wasabbihu lailan tawila. Kami sucikan kepadamu pada malam yang panjang. Sabbihu lailan tawila. Lailan tawila berstatus nasab ya karena dia masuknya maf'ul fihi. Yunfiquna amwalahum bil laili. Bentuknya berubah menjadi bentuk fragmen ya. Yunfiquna amwalahum itu fragmen mudhaf ilaih bil laili ya. Bil laili juga merupakan fragmen jar majrur. Dua-duanya masuk sebagai fragmen. Dua-duanya khususnya bil lailinya ya. Bil lailinya berstatus sebagai nasab karena dia masuk ke bagian dari maf'ul. Jita syai'an nukra. Ini contoh yang lainnya. Ini contoh kalimat yang normal ya. Jita syai'an nukra. Kamu telah mendatangkan sesuatu yang besar. Jita bi'ayat. Jita bi'ayatin. Kamu telah mendatangkan suatu bukti. Kata bi'ayatin di sini yaitu kan fragmen jar majrur berkedudukan sebagai nasab. Nah, dia berstatus menjadi komponen dari maf'ul ya. Istilahnya adalah muta'alliq fi'il. Itu contoh yang lainnya juga wa yu'allimuhumul kitab. Dia memberitahu kepada mereka tentang kitab ya. Kitabnya berstatus nasab ya. Sebagai maf'ul bihi. Atu'allimunallaha bidinikum ya. Tu'allimunallaha bidinikum. Nah, di sini kata Allah jelas sebagai sebagai nasab ya. Bidinikum. Nah, ini fragmen jar majrur dia berkedudukan nasab juga ya, sebagai maf'ul bihi ya, istilahnya muta'alliq bihi. Jadi tahunya di mana dia muta'alliq bil fi'il atau dia masuk bagian jar majrur ya. Jar majrurnya tetap, tetapi statusnya, kedudukannya kalau sebelumnya itu fi'il berdampingan dengan jar. Kalau jar majrur itu kan nanti biasanya keumumannya dia bertemannya dengan jumlah ismiyah gitu ya. Nanti masuknya muta'alliq bil khabar. Tapi kalau berteman dengan fi'il masuknya muta'alliq bil fi'il dan dia masuknya sebagai maf'ul. Menentukan jenis dari maf'ul. Ini ini menentukan maf'ul. Nah, ini boleh sebentar ini sekitar 5 menit ya, saya kirimkan dulu. Atau langsung aja ya. Langsung aja coba. Kita jabarkan nomor 41 ya. Qala rabbi ja'alli ayah. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku tanda. Aku suatu tanda. Ya masih biasa ya. Kali dengan ayah itu masuknya maf'ul apa? Maf'ul bih. Yang mana? Yang Ya, apa ini kan jar majrur ya. Yang berarti masuknya jadi maf'ul bi apa tadi namanya? bihi yang menjawab apa dan kenapa dan siapa. Linya maf'ul bihi. Kalau ayahnya ayatan maf'ul apa? Berilah bihi juga. Ya sama ya, dua-duanya bihi. Lanjut Mas Arif, qala ayatuka atukallimun nasa salasata layalin sawiyah. Kan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama salasata layalin sawiyah, 3 malam full ya, berturut ya, padahal kamu sehat ya. Kira-kira kata nas kemudian salasata layalin dengan sawiyan
Kira-kira masuknya maf'ul apa ya? Yang nas maf'ul bihi maksud. Betul? Pada manusia ya. Di Salah salayain maf'ul fihi. maf'ul apa? Maf'ul fihi. Fihi, oke. Sawiyan. Kemudian maf'ul hal. Ya, maf'ul hal. Oke. Kemudian ayat atasnya fa'uha ilaihi an sabbihu bukratan wa asyiyan. Silakan Pak Sidik. Wa ilaihim ansabihu bukratan wa asyiyan. Ya, Itu maf'ul waktu ya, maf'ul maf'ul fihi. fi. Oke, Fi. sahih. Satu lagi Pak Sidik, ya Yahya khudil Ya kitab Yahya biquwwah. khudil kitaba biquwwah. Berarti ini maf'ul bihi apa ya? Oke, Bi. maf'ul bihi. Akhir Mas Bibias wa atainahu al-hukma sobiyah. Hukma sama sobiyah. Hu itu berarti maf'ul siapa tuh? Maf'ul fihi juga ya? Bihi, betul. Hukma. Hukmah itu Mm-mm. fihi juga, maf'ul Ya, fihi. sobiyan. Sobian itu maf'ul fihi. Kapan kan? Apa kapan? Apa maf'ul hal jatuhnya? Maf'ul hal maksudnya. Hal ya. Mm. Berarti apa? Lebih tepatnya sebagai. Ya, meskipun juga ada yang menganggapnya maf'ul lahu. Ya. Maf'ul apa? Ya, maf'ul lahu. Fihi, mohon maaf, fihi. Karena akan dianggap sebagai waktu. Ya. Fin. Ini sebagai sebab. Oke, nah itu beberapa maf'ul. Nah ini lebih detailnya, ini juga baru dimasukkan ya, ini maf'ul berupa folder atau kantong. Nah, ini jadi ada jumlah ismiyah, di dalamnya ada jumlah fi'liyah. Atau sebaliknya, ada jumlah fi'liyah tetapi di dalamnya ada jumlah fi'liyah. Gini. Kalau jumlah ismiyah kan normalnya begini ya, jumlah ismiyah ada mubtada, khobar, mutalib bil khobar. Nah, nanti ada di dalam khobar yang dia merupakan jumlah fi'liyah. Ataupun sebaliknya, nanti ada jumlah fi'liyah, di dalamnya ada jumlah. Ini maksudnya ada folder atau ada kotak. Ini la ya'lamuna syai'an, ini normal ya. La ya'lamuna syai'an di sini sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul ya. Ditandai dengan ciri nasab. Kemudian ya'lamu innaka la rasuluh. Ya, innaka la rasuluh. Ini kan merupakan ism ya. Inna dengan ka itu hak nasab wa ismha sebagai mubtada. La rasuluh ini mutalib bil khabar, ini kan jumlah ismiyah, tetapi di awalnya fi'il ya, berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di dalamnya ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyahnya kan ini kan fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il. Ya'lamu itu fi'ilnya, kemudian huwa merupakan fa'ilnya. Tapi innaka la rasuluh ini dia sebagai maf'ul. Maf'ulnya berupa jumlah ismiyah. Nah, ini maf'ulnya berupa jumlah. Jadi ada jumlah dia di dalamnya ada. Kalau ditanya bentuk jumlah apa? Utamanya adalah jumlah fi'liyah. Maf'ulnya sama seperti ini Aroni. Nah, Aroni di sini ya, ini kan merupakan aro ya, merupakan fi'il ya. Fi'il, fa'il ya. Fa'ilnya nasab ya. Aro itu fi'il fa'il, ninya itu nasab. Qul bihi. Kemudian aksir khomro itu berupa jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Aksir khomro yang berkedudukan sebagai nasab ya, karena sebagai maf'ul bihi yang kedua ya. Di dalamnya terdapat fi'il ya, ada fi'ilnya di dalam
Ya, ada fa'ilnya, ada maf'ul. Jadi ada bertingkat-tingkat di sini. Ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada maf'ul. Padahal di sini sudah ada juga ya. Ada susunan yang bertingkat-tingkat. Ini kayaknya cuma contoh, belum detail ya. Jadi kalau tidak apa, ini sebagai ya, misalnya bentuk juga ya, ya, itu pun sebaliknya jumlah fi'liyah di dalamnya ada jumlah ismiyah. Oke, bagian sini nanti sebagai latihan saja ya, kalau mau sebagai latihan saya kirimkan. Nah, untuk materinya sudah selesai insya Allah. Untuk jumlah fi'liyah pekan depan kita tinggal mereview ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sekaligus mereview seluruh materi di unit ketiga sambil persiapan ujian insya Allah. Baik, ada diskusi? Pertanyaan silakan. Iya, mau tanya Ustaz. Silakan. Tadi dibagi di latihan jumlah fi'liyah, yang saya bingung sih nomor berapa tadi? 23 sama 25. Itu kan ada ayatnya bunyinya adalah fala yukhaffafu anhum. Ya. Nah, saya tadi masih kesulitan bedain ini la yukhaffafunya itu apakah fi'il nahi ataukah la-nya itu untuk menegasikan gitu. Ya. Kalau nahi gampangnya la ikuti kata ta. Kalau ta Itu selalu tak ya, Ustaz? ya selalu ta. Karena kan anta antum antum ya antum antum nasibnya depannya. Kalau Hmm. la pakai iya, nah kita curiga itu negasi. Oh gitu. Nah, makanya langsung kita lihat kata yukhafaf. Terus nomor berapa tadi? Nomor 23 tadi Ustaz contohnya. 23. Oke, tadi. Terus dua berapa? Sama 25 la yung sorun. Lain salon. Nah, itu sama juga kan. Iya. Setelah Oke. diikuti dengan ya. Berarti dia merupakan fi'il mudhari biasa. Mm-mm. Oke, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Afwan. Nomor 30 kan, yang wa idzal biharu sujirat. Ini kalau menurut arti kan kayak ketika lautnya itu sujirat. Sujirat itu apa ya? Terbelah atau apa kata kerja lain. Itu bukannya biharnya ini yang terkena sebagai penderita dari ininya. Apa kata kerjanya? Nah, kalau di rumus awal kita kan harus terletak di apa namanya? Ya, di setelah dari fiilnya. Nah, ini kan sebelumnya, maka tidak berlaku. Iya, Dia iya. masuknya apa nih ya? Kalau di artinya apa? Di Dan ketika laut apa ya? Sujirat apa ya? takwil ya. Meluap. Eh, Laut dipanaskan ya. Takwir, surat At-Takwir. Takwil ayat 6 ya. Iya. Ayat 5. 5. Fa'idhal biharu sujirat. Ya, ketika lautan dipanaskan. Ya, tahu mungkin translatean itu nggak terlalu tepat itu kurang tahu juga sih. Kenapa? Iya, kalau tadi mikir kalau dari bahasa Indonesianya berarti kan yang penderitanya laut kan ya. Tapi Iya. kalau beratnya bukan. Iya, jadi tadi agak bingung gitu sih. Nah, kalau Iya. memang ya di beberapa orang pas ya karena dengan Oke. ini nggak diketahui. Mm-mm. Oke, yang tadi saya mau konfirmasi tadi itu yang bal apa? Bal syamsu tadi. Wajumi syamsu wal qamar. Kalau ayatnya benar sih. Kalau jumiat
Ba'da ujimi'at asy-syamsu wal qamar. Ini jumi'a ini laki-laki ya. Jumi'a. Ya laki-laki, syams itu perempuan. Perempuan dan qamar. Nanti coba saya klarifikasi nomor 28. Apa karena dia gabung ya? Nah, asumsinya bisa jadi juga syams sama qamar gabungan, apa dianggap laki-laki? Salah. Saya konfirmasi. Nomor 28. Oke, ada lagi dari yang lain? Mas Fibias, Mas Arif, Pak Sidik. Cukup, Ustaz. Ya, Ustaz. Syukron. Oke, Awan Ustaz, kalau terkait materi yang terakhir tadi itu, berarti kita kalau ingin mendeteksi apa tadi Ustaz? Maf'ul ya, nah, itu apakah harus tahu terjemah bahasa Indonesianya atau gimana Ustaz? yang mana tadi? Yang tentang dia kan Iya, ada entah itu maf'ul fihi, oh ya, maf'ul lahu itu apakah harus tahu terjemahnya dulu atau bagaimana? betul. Nggak mau harus tahu terjemahnya supaya tahu itu masuknya kemana. Kalau maful mau nggak mau memang lebih detailnya harus tahu terjemah. Dan tadi ya sampaikan para ulama pun berbeda gitu ya, dan anggap ini sebagai akibatnya ya, saya anggap ini sebagai prosesnya gitu. Itu memang sangat dinamis ya untuk menentukan dia itu lakuka, fihika, haluka. Tapi semuanya sepakat, semuanya bagian dari hak. Kalau untuk menentukan sesuatu itu masuk ke maf'ul atau tidak, tadi itu gimana sih? Kalau misal ini masuknya ke maf'ul atau bukan? Gimana? Kalau untuk menentukan suatu kata itu masuknya ke maf'ul atau bukan? Itu tadi standarnya dia statusnya nasab. Tentunya sebetulnya nasab berarti ya. Ya, ditambah tadi kan kalau ada fragmen ya, yang sebelumnya ada fiil, nah maka fragmen itu masuk ke bagian dari istilah mutalik bil fiil ya, terikat dengan fiilnya tadi, maka dia juga bagian dari maf'ul. Bentuk ketiga yang belum kita pelajari tadi. Jadi ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian ada jumlah ismiyah. Nah, bukan terpisah, jadi jumlah ismiyahnya itu masuk ke bagian dari maf'ul dari jumlah fi'liyah. Tapi itu setahu saya baru diajarkan di unit 5 ya. Ini mungkin sudah dikenalkan di awal. Karena saya ngajar unit 5 juga itu baru disinggung tentang kotak-kotak tadi itu ya. Sepertinya lebih nanti butuh latihan itu, latihan yang ya, insya Allah nanti pekan depan kita latihan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah sama nomor review. Nah, insya Allah. ya, kan. Oke, lagi. Insya Allah kita cukupkan ya. Ini nanti insya Allah tadi sudah saya kirimkan ya. Latihan-latihan tadi satu, nanti kalau ada lagi saya kirim contoh-contoh latihan ya, biar teman-teman bisa lebih terbiasa ya, karena memang dia mau nggak mau lebih cepat gitu ya kalau dipertemukan dengan kasus-kasus. Kalau teori doang kadang-kadang dia menguap ya, kalau di contoh-contoh kasus insya Allah di trigger ya untuk mengingat materi. Baik, kita cukupkan malam hari kali ini dengan ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Wah,